perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Fastami'ulah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Jadi ini ditantang oleh Allah. Ya mungkin ada yang menyembah batu, jelas itu tidak bisa menciptakan apapun. Tapi mungkin yang berakal seperti Fir'aun dijadikan Tuhan, tantang Fir'aun, bisakah menciptakan lalat? Nah, itu. Walat wijtama'ulah, meskipun mereka yang disembah itu bersatu untuk menciptakannya. Sudah berkumpul sejagat raya ini untuk menciptakan lalat, ditantang gitu. Apa bisa? Gawe sikile cowil ini sotra. Jadi termasuk sayapnya yang kecil itu masang piye carane, nek gede iso, nek cilik bisa terbang. Itu kita diajak berpikir. Ini intinya bahwa Al-Quran itu membuat orang itu cerdas dan menggunakan akal pikirannya dengan sehat. Bahkan wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Dia umpama makanannya kecil itu dibawa oleh lalat, tidak bisa menangkap lalat. Kalau pas terbang ini tidak bisa merebut dari lalat. Pinter miber. Dha'ufat talibu wal madlub, amat lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Tolib itu berarti yang menyembah, matlub yang disembah. Abid wal ma'bud, abid itu berarti orangnya yang menyembah, ma'bud yang disembah. Jadi ini menunjukkan kelemahan. Kelemahan bisa diartikan kalau dalam hal pikiran, orang yang lemah pikiran dinamakan orang bodoh. Jadi kebodohan orang-orang yang menyembah kepada berhala. Ya bukan berhala saja, bahkan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Seperti orang Nasrani mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhan. Itu juga sama saja. Nabi Isa itu tidak bisa menciptakan yang bernyawa, itu tidak bisa. Mereka banyak yang beralasan bahwa menuhankan Isa karena Isa itu adalah istimewa, hanya Tuhan yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Padahal menghidupkan orang yang telah mati itu di Quran disebutkan biiznillah, dengan izin Allah. Bahkan ada nabi juga itu yang bisa menghidupkan orang mati. Siapa? Selain Isa maksudnya. Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tunjukkan kepada kami bagaimana cara menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Apa itu yang dihidupkan? Ya, 4 burung itu ya. Itu malah 4 yang sudah dipotong-potong itu hidup, malah menyatu kembali dari
berbagai tempat. Itu malah kan lebih dahsyat itu ya. Bukan satu orang tetapi malah burung-burung yang banyak sudah berserakan. Nah, kalau orang mati terus kemudian hidup itu lebih mudah gitu. Ada lagi yang mati terus kemudian hidup lagi, zamannya siapa itu? Nabi Uzair itu ya keledainya ya. Tetapi orang fadribuhu biba'diha, apa itu? Pukullah dengan ekor sapi betina. Zaman Nabi Musa itu ya. Ya itu diantaranya sebagai perbandingan. Jadi sangat lemah kalau alasan hanya menghidupkan orang mati. Tetap Quran mengatakan itu biidznillah, dengan izin Allah. Wa hadhil asnam makhluqah. Berhala-berhala tersebut hanyalah makhluk masnu'ah yang dibuat atau dibentuk oleh manusia atau tadi orang tadi ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Berhala-berhala itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berarti bukan satu ayat saja yang menjelaskan tentang ini, tetapi di ayat lain juga ada. Inilah keuntungan belajar tafsir. Jadi ternyata ada perbandingan di ayat lainnya, bahwa berhala itu tidak bisa menciptakan suatu, mereka dibuat. Jadi yakhlukun itu yukhlakun dibuat, kalau manusia ya dibuat lah, tidak menciptakan bahasanya gitu. Meskipun asal katanya sama. Wahum la yastati'una li'abidihim tahqiqa ayyi ma'unatin au nasrin. Mereka tidak mampu mewujudkan bantuan dan pertolongan apapun kepada yang menyembahnya. Abidihim, abidin itu yang menyembah. Ada namanya abidin ya. Abidina itu berarti jamak, karena mudhaf kepada him, maka kalau mudhaf nunnya dibuang, abidihim. Jadi untuk mewujudkan pertolongan tidak bisa bagi yang menyembah. Bal innahum la yastati'una nasra anfusihim, bahkan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Ala may yata'addi alaihim bi'ihanah, terhadap orang yang mengganggu mereka dengan menghinakan. Jadi kalau zaman dulu orang itu dipegang hidungnya, marah ya zaman dulu. Dianggap menghina. Tapi kalau berhala dipegang hidungnya gimana kira-kira? Iso males. Ya tidak bisa. Di kampung kadang-kadang meneng, didodoli mripate meneng wae. Jadi padahal dihinakan itu ya, ternyata tidak bisa membalas. Ya, termasuk berhala yang dibuat yang tinggi itu ya, ternyata kena angin atau ya lapuk, terkena masa ya. Jadi kudanan panasan, akhirnya jatuh sendiri.
itu berarti Tuhannya kena musibah. Ausabin ya tidak bisa, atau dengan umpatan, dengan mengumpat juga tidak bisa membala. Au akhdi syai'in mimma indahum, atau mengambil sesuatu yang menjadi milik mereka, milik berhala itu tidak bisa membela. Mintibin dari wewangian harum-haruman ya, au khulliyin atau perhiasan. Jadi umpama berhala itu diberi gelang, gelangnya diambil, itu tidak bisa membela, ya dibiarkan. Kalau berhalanya tertawa ya guyu tok. Lah itu kita diajak berpikir, diajak merenung ya. Itu berarti Islam itu agama yang masuk akal dan bisa membuat ketenangan. Fala nasra li anfusihim, dia tidak bisa menolong diri mereka. Mimman aradahum bisu, dari mereka ya, dari gangguan orang yang ingin berbuat jahat, buruk. Berbuat buruk tidak bisa. Jadi berhala itu mau didupak terus rubuh menang, menolong diri sendiri tidak bisa. Wa qala, dan Allah menggunakan kata-kata, Allah berfirman dengan menggunakan kata-kata yakhluqun li'annahum i'taqadu, karena mereka itu meyakini annal asnam itu tadurru wa tanfa'u. Jadi mereka yang menyembah itu maksudnya meyakini bahwa berhala itu bisa membuat mudarat dan manfaat. Jadi fa'ujriyat majron nas, lalu berhala-berhala itu diperlakukan seperti manusia. Ini hanya dugaan ya. Jadi orang yang menyembah bahwa berhala itu bisa memberi mudarat dan manfaat itu hanya dugaan manusia. Tetapi sejatinya tidak bisa. Itu hanya ilusi-ilusi saja. Fahadha kullu ingkarun minallahi, ini merupakan pengingkaran dari Allah alal musyrikin, kepada orang-orang musyrik, alladzina abadu ma'allahi ghairah, yang menyembah Tuhan lain bersama Allah, minal andad, seperti sekutu, wal asnam, berhala, wal ausan, dan patung. Wahya makhluqah lillah, semua itu adalah makhluk Allah, marbubah yang diwujudkan, masnu'ah yang dibuat atau yang dibentuk, la tamliku syai'an minal amri, tidak mempunyai suatu kuasa terhadap urusan, tidak ada kuasa terhadap urusan. Jadi ini semakin meyakinkan kita bahwa kita umat Islam, orang yang beriman itu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang masuk akal, dan itulah pemikiran yang sehat, yang normal. Berarti yang menyembah pada yang lain itu tidak normal, ya, tidak sehat. Makanya orang itu semakin mencari kelemahan Islam, termasuk kelemahan Al-Quran, biasanya malah masuk Islam. Jadi saya nih kadang-kadang kalau nganggur atau sambil ngetik ini mendengarkan kisah-kisah orang-orang mu'alaf gitu. Orang-orang mu'alaf cerdas istilahnya. Jadi dulu ingin mencari kelemahan Islam untuk didakwahkan kepada umatnya, ternyata malah menemukan kebenaran Islam dan menerima
Bahkan ada pendeta yang jujur dari pengakuan jamaahnya itu. Kami kok bingung toh, semakin memahami Alkitab ini malah bingung, kok banyak yang bertentangan. Termasuk itu di Alkitab itu ternyata ada perintah untuk memakai kerudung. Ya, ada, tidak tahu saya, tapi ada yang begitu. Terus ada larangan memakan babi, tapi kok orang Kristen itu kok boleh makan babi? Itu bagaimana? Ternyata pendeta yang jujur itu ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mencari kitab yang benar-benar tidak ada salahnya hanya Al-Quran. Jadi pendeta itu jujur begitu. Ya memang kitab kita ini sebetulnya ya begitu, saya sendiri juga kadang-kadang bingung gitu. Nah, jadi gitu. Yang 100% tidak ada salahnya, mulai dulu sampai sekarang tetap apa adanya, utuh, itu hanya Al-Quran. Jadi yang tanya tadi malah bingung, oh berarti terus ingin mengetahui Al-Quran gitu. Nah, jadi itulah diantaranya untuk kita ini semakin yakin bahwa agama kita itu adalah agama yang masuk akal, yang kita ibadahi adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan mereka-mereka juga yang beragama selain Islam tidak berani Tuhannya itu sebagai pencipta langit dan bumi. Ya yang bisanya adalah bisa mudarat manfaat itu. Ya. Padahal wala tadurru, mereka berhala itu sebetulnya tidak bisa memberi mudarat, wala tanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat. Wala tasma'u, tidak bisa mendengar, wala tubsiru, dan tidak bisa melihat, wala tantasiru, dan tidak bisa membela li'abidihim, kepada orang yang menyembahnya. Ini jelas ya. Bal hiya jamadun, bahkan mereka hanya benda mati, la tataharraku, yang tidak bergerak. Wa abiduha, dan orang-orang yang menyembahnya itu akmalu, lebih sempurna, minha, dari berhala itu, bisam'ihim, dengan pendengaran mereka, wa basorihim, dengan penglihatan mereka, wa batshihim, dan dengan pukulan mereka. Jadi yang buat itu bisa memukul, sementara yang disembah tidak bisa memukul. Makanya zaman dulu ada istilah, yaitu orang memakan Tuhannya. Kisah siapa itu? Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab itu karena kebodohannya zaman dulu itu, ketika pergi kemana-mana, menurut budaya jahiliyah supaya mendapatkan keselamatan dalam perjalanan itu harus membawa berhala kemana-mana. Suatu hari lupa, Tuhannya tidak dibawa. Ada keyakinan bahwa wah ini sial, ini hari yang sial ini kalau tidak membawa berhala. Akhirnya membuat berhala baru dari kurma. Kurma dibuat patung seperti berhala. Tapi suatu saat dia kehabisan makanan. Kehabisan makanan, akhirnya jadi Tuhannya tadi dimakan. Jadi patungnya tadi loh itu dimakan. Ketika mengingat itu Umar bin Khattab itu tertawa sendiri. Kebodohan saya dulu itu luar biasa.
Jadi saya pernah makan Tuhan. Ya. Summa dzakarallahu ta'ala, kemudian Allah mengingatkan anna hadhil asnam la tuslihu tabaan, bahwa berhala-berhala itu tidak patut untuk menjadi la tasluhu, ya, tidak patut tabaan untuk menjadi pengikut, fadlan an antakuna matbu'ah, apalagi dijadikan ikutan. Jadi artinya pengikut ya tidak bisa, ikutan juga tidak bisa. Sebagai contoh itu tidak bisa. Lo menengah nganggur, tidak bisa apa-apa. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum, dan jika kamu hai orang-orang musyrik menyerunya berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, mereka tidak memperkenankannya suaramu, memperkenankan suaramu. Oh, tidak mendengar. Tapi ya sampai akhir zaman ada saja penyembah berhala itu ya. Ya ada. Bahkan sopo sing pinter gitu. Dahlan Iskan yang terkenal ya. Dahlan Iskan ini sekarang malah mengikuti begitu itu. Jadi sampai sekarang belum ada klarifikasi dari Dahlan Iskan itu berarti benar mungkin ya. Jadi orang secerdas itu tapi malah akhir-akhir ya semoga diberi kesadaran nantinya. Termasuk saudaranya Megawati ya nonton ya. Yang keluar dari Islam. Sekbay. Wa in tad'u hadhil asnam, jika kamu menyeru atau berdoa kepada berhala-berhala itu, ila ma huwa hudan wa rasyad, untuk memberi petunjuk dan kebenaran, au ila ayyahdukum ila ma turiduna tahqiqah, atau agar memberi petunjuk kepadamu agar terwujud apa yang kamu inginkan, la yastajibuna lakum, mereka tidak dapat mengabulkan untuk kamu, wala yanfa'unakum, dan tidak dapat memberi manfaat kepadamu. Jadi tidak menjawab, tidak mengabulkan, bahkan manfaat yang lain juga tidak bisa. Fahum fi halaini adimun naf'i, mereka pada dua hal tersebut, jadi diminta juga tidak mengabulkan, memberi yang lain juga tidak. Dua hal ini artinya sama-sama tidak bisa memberi manfaat. Ya, kita ikuti, ini juga menguatkan iman kita. Jadi meskipun Quran berkali-kali diajarkan, tetapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga orang yang membaca Al-Quran tidak merasa jemu. Ya, jadi maksudnya sama, tetapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Fa in tatlubu minhum kama tatlubuna minallahi al-khaira wal huda, jika kamu meminta mereka seperti yang kamu minta kebaikan dan petunjuk dari Allah, la yattabi'ukum ila muratikum, mereka berhala itu tidak mengikuti yang kamu inginkan, wa talabikum, dan yang kamu minta. Fala yujibukum, dan mereka tidak dapat mengabulkan untuk kamu, kama yujibukumullah, sebagaimana Allah atau seperti Allah kabulkan untuk kamu.
Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin, maka serulah berhala-berhala itu agar mereka memperkenankan permintaanmu. In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ditantang, jika benar maka apakah mereka itu bisa mengabulkan. Nah, di samping itu, karena Islam itu punya Allah ya, maka kalau misalnya di Bali seperti ini, karena setan-setan itu setannya lemah ya, setannya bodoh-bodoh, itu sebetulnya mudah dikalahkan, setan atau jin. Maka saya punya teman yang dulu dari Singgan merantau ke Bali, ke sana itu atau diangkat menjadi kiai, orang yang dianggap hebat karena sering menyembuhkan orang yang kemasukan jin. Diwacana ayat kursi itu ya wis sudah sembuh katanya. Jadi orang yang biasa sesaji itu ya, kalau itu telat itu sering ngamuk, itu jinnya. Nah, kalau ngamuk dibacakan ayat kursi ternyata mudah sembuh, mudah hilang. Sawa'ul ladaikum, jadi sama saja bagi kamu, du'aukum iyahum, kamu menyeru mereka, au sukutukum an du'aim, atau kamu diam tidak menyeru mereka. Padha ae ra ning pengaruhe. Fi annahu la falaha ma'ahum, bahwa tidak ada keberuntungan bersama mereka. Artinya bersama berhala itu tidak ada untungnya. Wala khaira yartaji minhum, tidak ada kebaikan yang bisa diharap dari berhala itu. Tidak usah mengharap berhala. Idhum la yafhamuna du'a, karena mereka berhala itu tidak memahami doa. Ora iso ngrungu kok paham, dengar saja tidak. Wala yasma'unal aswat, dan tidak bisa mendengarkan suara. Wala yaqilunal kalam, dan tidak bisa memahami omongan. Omongan saja tidak paham. Bu omongi meneng. Dipuji juga tidak ada pengaruhnya. Lu sampai detail begini ya Quran itu menjelaskan. Jadi kelemahan-kelemahan itu sampai mendetail. Wa innamar rabbul ma'bud was samiul basir, sesungguhnya Tuhan yang patut disembah hanyalah yang maha mendengar, al basir maha melihat, al alim yang maha mengetahui, al khabir yang maha mengetahui. Jadi hampir sama. An nasir yang maha penolong, al qadir yang maha kuasa, an nafi yang memberi manfaat, may ya'budu kepada orang yang menyembahnya. Mestinya begitu Tuhan itu. Ad-daru may ya'sihi, bisa memberi mudarat kepada yang mendurhakainya. Al-hadi ilar rasyad, yang bisa memberi petunjuk kepada kebenaran. Al-mumkit minar rodi, yang bisa menyelamatkan hal yang hina. Al-mujib al-muttar idza da'ahu, yang mengabulkan orang yang kesulitan jika berdoa kepadanya. Jadi ini juga mendorong kepada kita bahwa Tuhan yang disebutkan inilah ya, yang maha mendengar, maha melihat, mengetahui, bisa menolong, beri manfaat dan seterusnya, ini itu hanyalah Allah. Maka
kita hendaknya bertawakal hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa abbara, Allah itu mengungkapkan bil jumlatil ismiyah dengan menggunakan jumlah ismiyah al-mufidah. Jumlah ismiyah mufidah itu artinya kalimat yang diawali dengan isim dengan sempurna. Tujuannya apa? Lidawam wal istimrar, untuk menunjukkan kontinuitas dan kesinambungan, yaitu am antum somitun, yaitu ataupun kamu berdiam diri. Artinya kamu tidak meminta terus menerus, itu juga tidak ada pengaruhnya. Badalan anil jumlah fi'liyah, sebagai ganti dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu suatu kalimat yang diawali dengan fi'il. Al-musyira bitajaddud wa takarrur am somittum. Somittum atau somattum. Apa kamu diam? Jadi menggunakan kata am antum somitun itu tujuannya adalah terus menerus. Jadi suatu yang menggunakan isim itu berarti yang menunjukkan terus menerus, ya. Artinya tidak hanya pada waktu lampau, tetapi ya waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Itu kamu dulu berdoa, sekarang berdoa, nanti berdoa, itu tidak ada pengaruhnya. Kamu dulu diam, sekarang diam, nanti diam, juga tidak ada pengaruhnya terhadap berhala itu maksudnya. Li'annahum kanu idza hazibahum amrun, karena mereka jika mengalami masalah besar, ya hazibah, da'ullaha, ternyata mereka orang yang menyembah berhala itu berdoanya kepada Allah, duna asnamihim, bukan kepada berhala mereka. Ternyata orang-orang kafir Arab itu, ya, itu ketika ada masalah besar, misalnya sedang itu naik kapal, kemudian ada angin besar itu, ya, berdoanya bukan kepada berhala, tapi berdoanya kepada Allah. Kaqauli, sebagaimana firman Allah, fa idza massanna sadurrun, dan apabila ada bahaya yang menimpa manusia, fakanat haluhum mustamirrah ayyakunu somitina dakwatihim, keadaan mereka bersifat kontinu, yaitu ini kok terjemahannya, mereka itu tidak berdoa, artinya berhenti an dakwatihim, berdoa kepada mereka, berdoa kepada berhala. Mereka tidak berdoa kepada berhala, tetapi berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditegaskan oleh Quran begitu, ya. Jadi mintanya kepada Allah. Karena ternyata orang kafir Quraisy itu khususnya, ya, itu mengenal istilah Allah sejak dulu. Hanya saja masih menyandarkan kepada berhala. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berdoa itu dengan perantaraan patung, karena ada yang berpendapat bahwa ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ternyata orang-orang Nasrani sendiri itu juga masih memasang patung-patung, sehingga ada yang mengatakan, kamu ya menyembah patung, buktinya di depanmu kamu nyembah itu, di depanmu ada patung siapa?
Ada patung Yesus disalib, ada patung Bunda Maria gitu. Ada di depannya itu. Nah, misalnya. Nah, ini kesimpulan ya. Dalla qauluhu wala yastati'una ala nasran. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Ini menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat menolong orang yang mematuinya. Yang patuh juga tidak dapat membalas orang yang mendurhakai kepadanya, yang durhaka kepadanya. Yang kedua, yang disembah seharusnya mampu untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Wadil asnam ajizah andalik. Berhala-berhala tersebut sangat lemah terhadap semua ini. Kaifa yaliku bil akil ibadataha. Bagaimana orang yang berakal bisa beribadah kepadanya atau kepada berhala-berhala itu. Jadi sungguh tidak bisa diterima akal. Termasuk semua berhala tidak patut untuk dijadikan Tuhan karena mereka dibuat manusia dan tidak mampu untuk menciptakan sesuatu atau memberi manfaat dan mudarat. Lalu mengapa yang tidak mampu menciptakan sesuatu ini disembah? Nah, ini diulang lagi ya. Firman Allah, wa in tad'u milal huda la yattabi'ukum. Ayat ini menunjukkan bahwa berhala juga tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi tidak ngerti. Sehingga tidak dapat digambarkan bahwa mereka bisa mengikuti kebaikan jika diseru. Lalu bagaimana mereka pantas untuk disembah? Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai kesimpulan dalam penafsiran ini. Intinya atau kesimpulannya, sesungguhnya berhala-berhala tersebut tidak mampu mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma wala tub wala yubsiru wala yughni angka syai'a. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Ini sebagai rujukan. Jadi kita pengikut Nabi Ibrahim menganggap dengan tegas bahwa berhala itu tidak patut untuk disembah. Nah, termasuk perkataan atau nasihat Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Saya kira cukup ini kajian